ada yang jadwal insentifnya itu 4 Juli tapi masih belum diproses. Apa ada terjadi kemunduran atau belum insentif ketiga belum ada yang cair atau gimana, Pak? Insentif ketiga 4 Juli. Iya, 4 Juli gelombang pertama. Untuk yang insentif ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini aku telah menghubungi CS Prakerja dan menanyai 5 pertanyaan penting untuk kita semua peserta kartu prakerja ini. Di antaranya 5 pertanyaan itu yaitu pertanyaan pertama itu cara mendapatkan insentif survei, yang kedua peraturan terbaru Perpres mengenai dana insentif akan dikembalikan, yang ketiga itu insentif gagal dan solusinya. Dan yang keempat, kapan insentif ketiga dicairkan, dan yang terakhir itu gelombang keempat kapan dibuka. Buat kalian ini peserta kartu prakerja, kalian simak baik-baik video ini, nonton terus sampai habis, dan pastikan kalian subscribe channel ini karena cuma channel ini yang terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Jadi subscribe di bawah ya. Oke, teman-teman bisa nonton sampai habis biar jelas pembahasan mengenai pertanyaan kalian semua. Oke, ini dia pertanyaan aku dengan CS Prakerja langsung. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian semua dan nonton terus sampai habis biar jelas pembahasan mengenai pertanyaan kalian itu. Oke, ini dia. Ini masalah dana insentif survei. Itu bagaimana cara mendapatkannya? untuk insentif survei di sini belum disediakan Pak atau belum diproses karena memang insentif survei sendiri kan kedatangan itu memang tidak diberikan jadwalnya. Iya. Jadi ada kemungkinan untuk insentif survei ini diberikan di minggu ketiga atau di minggu keempatnya nanti Pak. Maksudnya di bulan ketiga atau di bulan keempatnya. Pasti prakerja sama sekali saat ini belum mengisi belum menyuruh isi survei begitu kan? Betul. Nanti survei itu akan ada di dashboard prakerjanya Pak. Dan jika di dashboard itu sudah diisi surveinya, maka nanti akan mendapatkan untuk insentif surveinya. Tapi kalau untuk saat ini belum disediakan survei tersebut. Oke, Karena kami masih harus memproses insentif pertama dan keduanya terlebih dahulu untuk saat ini. tapi insentif survei nanti di bagian akhir bulan atau di dua minggu ke depan? Di antara bulan ketiga ataupun bulan keempatnya. Jadi tinggal ditunggu saja. Jika ada survei di dashboardnya, maka nanti diisi. Nah, setelah diisi nanti akan menerima insentif surveinya. Nah, ini yang lagi heboh ini peraturan presiden itu katanya disuruh kembalikan dana jika pihak prakerja itu tidak penuhi syarat. Itu bagaimana ya? Kalau untuk saat ini kami belum menerima informasi lebih pastinya Pak. Kami pun menunggu info tersebut dari pihak pemerintahnya secara langsung. Nanti jika kami sudah menerima informasinya, baru nanti akan kami cantumkan di Instagram prakerjanya seperti itu Pak. Oh, jadi masalah itu belum ada info resmi ya? Iya, itu belum ada informasi resminya Pak. Berarti itu sekedar peraturan. Jadi pihak prakerja itu masih belum soal pengembalian itu masih belum ada kan? Iya, betul. Kecuali misalkan ada beberapa peserta yang dirasa memang ini bukan data dari pihak pesertanya, maka ada kemungkinan akan dikembalikan untuk datanya. Kecuali datanya itu sesuai dengan peserta aslinya, maka tetap diberikan. Tapi jika datanya ini misalkan data orang lain yang dipergunakan dan diketahui, maka itu pasti akan ditarik kembali untuk dananya. Tapi untuk saat ini belum ada informasi resminya. Tapi kalau misalnya prakerja ini misalnya ada seorang kuli bangunan atau tukang parkir ini mengikuti program kartu prakerja ini, apakah diperbolehkan? Itu tidak masalah Pak, Oh, bisa saja. oh tidak masalah. Iya, yang terpenting datanya seperti yang saya sebutkan. Data sendiri, walaupun ujiannya itu misalkan yang soal 18 itu dibantu oleh anaknya ataupun saudara tidak masalah. Yang terpenting adalah datanya atas nama sendiri, KTP dan nomor handphonenya seperti itu. Berarti pekerjaan masalah itu nggak masalah kan? Tidak masalah, Pak. Nah, terus ini banyak insentifnya itu status insentif itu gagal, terus tertulis di dashboardnya itu disuruh review ulasan dan ranking, sedangkan dia sudah mengkonfirmasi ternyata dicek di web pelatihan itu sudah benar, kata disuruh konfirmasi ke prakerja. Itu bagaimana caranya? Sudah dari pihak mitra pelatihan sudah dikonfirmasi bahwa sudah memberikan ulasan seperti itu. Ya benar-benar begitu. Baik, karena jika memang seperti itu, nanti minta dari pihak mitra pelatihan itu mengkonfirmasi secara langsung ke pihak PMO prakerjanya, selaku pihak manajemen prakerja, nanti agar prosesnya lebih cepat dibandingkan menghubungi ke pihak call center prakerja terlebih dahulu. Karena kalau untuk dari kami, itu tidak bisa dilakukan pemrosesan, karena yang melakukan prosesnya sendiri itu dari pihak manajemennya. Oh, berarti yang gagal ini jangan hubungi prakerja, hubungi e-wallet atau web pelatihan tersebut, begitu? Ya, ke pelatihan ya Pak, bukan ke e-wallet. Ya, maaf. Kalau e-wallet kan untuk rekening. Ya. Nanti Bapak hubunginya ke pihak mitra pelatihan ataupun mitra pembelian pelatihannya.
Jadi ada dua tempat yang akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Nanti minta dari pihak mereka hubungi secara langsung ke pihak PMO prakerjanya. Setelah itu nanti baru misalkan jika mereka sudah menyatakan iya dan mereka mau mengkonfirmasi tersebut, nanti hanya tinggal ditunggu saja. Karena kalau untuk datanya, kalau dari kami, jika dari pihak mitra pelatihan sudah mengkonfirmasi, pasti bisa lanjutkan untuk pencairannya. Jadi memang di sini ada dua terkendalanya. Kalau untuk yang gagal, jika memang sudah dipastikan, sudah dikonfirmasi, maka untuk yang keterangan selanjutnya ini yang gagal diabaikan terlebih dahulu. Karena untuk prosesnya sendiri kan tidak langsung dalam 1 hari itu langsung selesai dan berubah statusnya dari gagal lalu diproses. Tidak seperti itu. Tapi ada kemungkinan walaupun statusnya gagal, tapi kalau untuk dari data kami, jika misalkan nanti konfirmasi ke pihak kami kembali, dan kami bantu pengecekannya, dan jika misalkan datanya sendiri sudah kami terima, dan nanti kan ada dari data kami kan berubah yang sebelumnya gagal menjadi sedang diproses baru, walaupun di dashboardnya itu masih gagal, tapi tidak menutup kemungkinan insentifnya tetap bisa dicairkan seperti itu, Pak. Ya, tapi setelah ada balasan dari web pelatihan tersebut dan sudah dikonfirmasi bahwasannya sudah memberikan review dan pelatihan, terus kita itu masa disuruh hubungi prakerja, itu gimana? Apakah kita suruh konfirmasi ke web pelatihannya begitu? Maksudnya jadi setelah konfirmasi ke pihak mitra pelatihan, disuruh hubungi ke prakerja. Nah, benar. Itu bagaimana? Ya, boleh nanti jika misalkan sudah dikonfirmasi dari pihak mereka, nanti Bapak juga boleh nanti hubungi kami kembali atau di screenshotkan saja dan kirimkan ke emailnya di info@prakerja.go.id. Tapi kalau masalah di email itu kan banyak sudah dikirim email, tapi jawabannya seperti maaf, harap menunggu atas ketidaknyamanan itu begitu. Nggak ada jawaban maksudnya yang pasti begitu. Itu bagaimana? Ya, kalau untuk email hanya untuk konfirmasi saja, Pak. Kalau untuk data lebih lengkapnya memang harus ke call center-nya. Tapi kalau untuk sekedar konfirmasi saja kepada pihak prakerja tidak masalah kalau hanya lewat email. Tapi kalau misalnya lewat telepon? Kalau telepon bantu pengecekannya, tapi kalau untuk konfirmasi tetap nanti diprosesnya secara otomatis. Jika dari pihak mitra pelatihan sudah mengkonfirmasi atau memberikan datanya itu ke pihak PMO prakerja, nanti secara otomatis akan diproses seperti itu, Pak. Oke, baik. Ada yang jadwal insentifnya itu 4 Juli, tapi masih belum diproses. Apa ada terjadi kemunduran atau belum insentif ketiga belum ada yang cair atau gimana, Pak? Insentif ketiga 4 Juli? Iya, 4 Juli gelombang pertama. Untuk yang insentif ketiga memang untuk saat ini belum diproses karena memang untuk pencairan ini diprioritaskan untuk insentif pertama dan keduanya terlebih dahulu. Nanti ketika prosesnya insentif pertama dan kedua ini sudah banyak yang menerimanya, baru bisa dilanjutkan untuk proses pencairan insentif ketiga. Ada kemungkinan di minggu ke depan baru akan diproses kembali untuk insentif ketiganya. Jadi kalau untuk minggu ini belum. Berarti insentif ketiga sudah jelas minggu ini tidak akan diproses? Belum, kalau untuk saat ini belum, Pak. Karena memang diprioritaskan untuk insentif bulan pertama dan keduanya terlebih dahulu. Berarti benar terjadi kemunduran dan tidak sesuai dengan jadwalnya begitu? Ya, betul, Pak. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Memang untuk prosesnya sendiri seperti itu. Nanti kalau selanjutnya hanya tinggal ditunggu saja untuk pencairannya. Oke, terakhir ini masalah gelombang keempat. Banyak yang tanya kapan dibuka sih, Pak? Bagaimana, Pak? Mohon maaf, suaranya terputus. Ini ada yang mau daftar, tapi kan disuruh tunggu gelombang keempat. Itu kapan pasti dibuka? Gelombang keempat ya, Pak ya? Iya. Baik, untuk gelombang keempat untuk saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjutnya. Jadi memang kalau untuk dari rencananya itu akan dibuka di bulan ini, di bulan Juli. Tapi kalau untuk tanggalnya belum bisa dipastikan. Bisa saja di pertengahan bulan Juli atau di akhir-akhir bulan Juli seperti itu, Pak. Oh begitu, jadi di bagian akhir-akhir begitu kan? Iya betul, memang untuk saat ini kami pun harus menunggu terlebih dahulu. Kan untuk saat ini kan masih banyak yang belum menerima insentifnya. Karena itu memang belum dibuka untuk gelombang yang keempat. Jadi masih fokus untuk insentif kan? Betul, Pak. Ini gelombang prakerja ini akan dibuka selama berapa gelombang? Ada kemungkinan untuk saat ini perkirakan 30 gelombang sampai di akhir tahun ini, Pak. Berarti habis masa pendaftaran gelombang itu di akhir Desember, betul? Ya, selesainya di bulan Desember juga, Pak. Tapi semoga saja pemerintah bisa diperpanjang kembali ya, Pak ya. Dan ini proses pencairan itu dari prakerja ke e-wallet atau langsung prakerja ke
langsung ke rekening begitu. Iya, itu pasti akan dari prakerja ke e-walletnya Pak, ke rekeningnya. Oh, begitu. Iya. Baik, kalau gitu ada hal yang lagi pengen tanyakan? Oh ya, ini mau tanya yang terakhir nih, bentar. Banyak yang nelpon-nelpon itu susah banget dihubungi. Di email pun kadang susah, di DM, di Instagram susah, di nelpon CS juga susah. Itu gimana ya? Bisa ada Ya, kendala gitu? memang kalau untuk dari prakerja itu dari call centernya memang cukup padat Pak. Memang cukup sulit masuk ke call centernya. Sedangkan kalau untuk email kami tidak begitu mengetahuinya karena itu ada bidang tertentu yang masing-masing. Ada unit-unitnya sendiri. Hmm. Terus kalau di Instagram mungkin sama sekali nggak ini deh. Oh, Instagram juga sama. Itu berbeda lagi Pak untuk yang menanganinya. Berarti melalui telepon ya begitu biar bisa dihubungi. Ya, betul Pak. Ini CS-nya kalau boleh tahu berapa banyak sih? Untuk CS-nya kami tidak bisa menginformasikannya Pak ada berapanya karena ini prioritas internal. Iya. Oh, ini jadwal untuk bisa nelponnya dari jam berapa aja, Pak? Bagaimana? Mohon maaf. Untuk nelpon hubungi CS-nya itu sekitar jam berapa aja biar bisa dihubungi? Untuk call center itu dari pukul 8 pagi hingga 7 malam Pak sebenarnya. Oh, ini Tapi untuk saat ini memang diprioritaskan memang sampai jam 8 untuk saat ini. mengenai insentif pencairan itu Sabtu Minggu masih dilakukan atau libur? Bagaimana Pak? Mohon maaf, suaranya masih tidak terdengar jelas. Untuk pencairan insentifnya itu prakerja kan masih memfokuskan pencairan itu Sabtu Minggu tetap berlanjut atau libur? Untuk Sabtu Minggu ada perkiraan tetap berlanjut, tapi jika misalkan kalau untuk call center memang tidak beroperasi kalau untuk Sabtu Minggu. Oh, berarti kok masalah proses insentif itu masih tetap lanjut kan? Iya, berlanjut Pak. Oke, baik itu saja sih yang saya tanyakan. Alhamdulillah Baik. banget bisa Apa informasi yang disampaikan sudah cukup jelas Pak? sudah cukup. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu terima kasih telah menghubungi Layanan Dokter Prakerja. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.